semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sejarah akan menjelaskan tentang Kerajaan Islam Banjar. Nah, untuk materi yang pertama adalah sejarah Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar adalah kerajaan yang berada di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansyah. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-20 atau lebih tepatnya pada tahun 1520 sampai dengan tahun 1905. Yuk, simak penjelasannya. Sejarah perkembangan Kerajaan Islam Banjar. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1905. Awal mulanya, Maharaja Sukarama, Raja Negara Daha, telah berwasiat agar penggantinya adalah cucunya, yaitu Raden Samudra. Wasiat tersebut menyebabkan Raden Samudra terancam keselamatannya. Dibantu oleh Arya Taranggana, Pangeran Samudra melarikan diri dengan sampan ke hilir Sungai Barito. Pangeran Samudra yang menyamar menjadi nelayan di daerah Balandean dan Kuin, ditampung oleh Patih masih di rumahnya. Pangeran Tumenggung melakukan penyerangan ke Banjarmasin. Pangeran Samudra dibantu Kerajaan Demak dengan kekuatan 40.000 prajurit dengan armada sebanyak 1.000 perahu yang masing-masing memuat 400 prajurit mampu menahan serangan tersebut. Akhirnya Pangeran Tumenggung bersedia menyerahkan kekuasaan Kerajaan Negara Daha kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra menjadi raja pertama Kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suryansyah. Ia pun menjadi raja pertama yang masuk Islam dibimbing oleh Hatib Dayan. Materi selanjutnya adalah raja, sultan, atau tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan kerajaan Islam di Banjar. Nah, dulu masa kejayaan Islam di Banjar terjadi pada abad ke-17 di bawah pimpinan Musta'in Billah. Berikut raja, sultan, atau tokoh-tokoh yang berpengaruh. Yang pertama, Sultan Suryansyah, yaitu pada tahun 1520 sampai 1545. Yang kedua, Sultan Hamdatullah, yaitu pada tahun 1545 sampai 1570. Yang ketiga, Sultan Hidayatullah, yaitu pada tahun 1570 sampai 1595. Yang keempat, Sultan Musta'in Billah, yaitu pada tahun 1595 sampai 1638. Yang kelima, Sultan Inayatullah, yaitu pada tahun 1642 sampai 1647. Yang keenam, Sultan Saidullah, yaitu pada tahun 1647 sampai 1660. Yang ketujuh, Sultan Riayatullah atau Adipati Khalid, yaitu pada tahun 1660 sampai 1663. Yang kedelapan, Sultan Amirullah Bagus Kusuma, pada tahun 1663 sampai 1679. Yang kesembilan, Sultan Agung atau Pangeran Suryanata II, yaitu pada tahun 1663 sampai 1679. Yang ke-10, Sultan Amrullah Bagus Kasuma atau Sultan Tahlilullah, yaitu pada tahun 1679 sampai 1708. Yang ke-11, Sultan Tahmidullah I, yaitu pada tahun 1708 sampai 1717. Yang ke-12, Panembahan Kusuma Dilaka, yaitu pada tahun 1717 sampai 1730. Yang ke-13, Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning, yaitu pada tahun 1730 sampai 1734. Yang ke-14, Sultan Tamjidullah I, yaitu pada tahun 1734 sampai 1759. Yang ke-15, Sultan Muhammadillah, yaitu pada tahun 1759 sampai 1761. Yang ke-16, Sultan Tahmidullah II atau Sultan Tata Alam, yaitu pada tahun 1761 sampai 1801. Yang ke-17, Sultan Sulaiman Al-Mustamirullah, yaitu pada tahun 1801 sampai 1825. Yang ke-18, Sultan Adam Al-Watsik Billah, yaitu pada tahun 1825 sampai 1857.
Yang ke-19, Sultan Tamjidullah II Al-Wasikubillah, yaitu pada tahun 1857 sampai 1859. Ke-20, Sultan Hidayatullah II, yaitu pada tahun 1959 sampai 1862. Ke-21, Pangeran Antasari, yaitu pada tahun 1862. Yang ke-22, Sultan Muhammad Seman, yaitu pada tahun 1862 sampai 1905. Yang ke-23, Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mutsamim Billah, yaitu pada tahun 2010. Materi selanjutnya adalah corak kehidupan dari Kerajaan Islam Banjar. Kami akan mengulas dari corak kehidupan politik, sosial, dan mata pencahariannya. Yuk simak penjelasannya. Kehidupan sosial, mata pencaharian, dan politik Kerajaan Banjar. Dalam masyarakat Banjar, terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan dalam kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan. Kalimantan Selatan juga memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dalam perdagangan, lada merupakan komoditas ekspor terbesar dalam kerajaan Banjar. Dalam hal industri, kerajaan Banjar juga menghasilkan besi dan logam. Industri logam dan besi ini terdapat di daerah negara. Sejak abad ke-17, daerah negara terkenal dengan pembuatan kapal dan peralatan senjata seperti golok, kapak, cangkul, dan lain-lain. Selain itu, keahlian membuat kendi sebagai bentuk kerajinan yang telah berkembang turun-temurun sebagai sambilan di samping bertani. Kemudian dikenal juga usaha-usaha pertukangan seperti tukang gergaji, papan dan palok, tukang sirup, dan sebagainya. Dan untuk materi yang terakhir yaitu peninggalan kebudayaan dari Kerajaan Banjar. Yuk simak penjelasannya. Berikut peninggalan kebudayaan Kerajaan Banjar. 1. Makam Sultan Suryansah. Lokasi makam beliau terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kedua, makam Sultan Mustahin Billah. Letak makam beliau terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 3. Makam Sultan Inayatullah. Lokasi makam beliau ada di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 4. Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah. Lokasinya ada di Desa Lehung, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 5. Masjid Jami Banjarmasin. Didirikan pada abad ke-18 ketika Sultan Tahmidillah kedua berkuasa. Awalnya masjid ini berada di tepi sungai Martapura, namun pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Jami, Kota Banjarmasin. 7. Masjid Kuin. Masjid satu ini adalah peninggalan Sultan Suryansah dan menjadi salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan. Letaknya ada di kawasan Banjar Lama. 8. Kitab Sabilal Muhtadin. Saat Sultan Tahmidillah kedua berkuasa pada tahun 1761 sampai 1801, ia meminta Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menulis kitab hukum fikih, yaitu Kitab Sabilal Muhtadin.